pada Pilpres atau pemilihan presiden langsung, presiden di Indonesia dan pemerintahannya yang terpilih beranggapan hanya wajib melaksanakan rencana ekonomi yang dijanjikannya 5 tahun ke depan pada kampanye Pilpres mereka, yang bisa tidak mempunyai kaitan dengan penghilangan hutang luar negeri negara kita yang dianggap hanya sebagai warisan beban ekonomi pemerintahan sebelumnya. 2. Tetapi jika pemerintah memegang teguh konstitusi yang berkaitan dengan bidang ekonomi, maka berdasarkan prinsip kemandirian ekonomi yang tercantum pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, yang penafsirannya adalah terbebas dari ketergantungan hutang luar negeri, maka pemerintah harus secara sadar berusaha keras menghilangkan hutang luar negeri negara kita setiap saat. 3. Pemerintah memiliki kemampuan rasionalitas ekonomi untuk menghilangkan hutang luar negeri kita, sehingga sudah selayaknya jika pemerintah bekerja keras menghilangkan warisan hutang luar negeri negara kita secara tuntas pada saat sekarang dan tidak mewariskannya beban hutang luar negeri nasional kepada perekonomian kepada pemerintahan berikutnya. 4. Pendekatan rasionalitas ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk menghilangkan hutang luar negeri negara kita adalah: A. Kesepakatan internasional tentang International Welfare Economics yang dianut PBB berupa rumus GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M dari PBB. B. Teori emas publik dari ekonom dunia Samuelson berdasarkan numeraire atau satuan penghitung P sama dengan 1 pada P kali X sama dengan X, dengan X ialah emas bank sentral pada teori General Equilibrium Walras-Castle. C. Adanya teori 3 fungsi uang modern menurut 3 ekonom dunia penerima Nobel Ekonomi, yaitu Samuelson, Nordhaus, dan Krugman, yang menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai medium of exchange atau alat tukar, uang berfungsi sebagai unit of account atau satuan penghitung, dan uang berfungsi sebagai store of value atau penyimpan kekayaan, yang berdasarkan teori emas publik Samuelson sebelumnya telah menyebabkan berlakunya teori uang kertas emas, yaitu uang kertas yang dijamin dengan emas bank publik bank sentral, sehingga uang kertas emas tidak bisa ditukarkan atau tidak konvertibel dengan uang kertas emas negara lain karena emas publik bank sentral tidak bisa mengalir ke luar negeri, sehingga tidak ada kurs antar uang kertas emas berbagai negara, yang berakibat setiap negara tidak bisa memiliki mata uang nasional negara lain untuk membayar hutang luar negeri negaranya masing-masing. Yang konsekuensi logisnya ialah hutang luar negeri setiap negara harus hilang secara force majeure atau terpaksa. 5. Pemerintahan yang berkuasa pada saat sekarang memiliki rasionalitas ekonomi yang layak berupa tiga logika ekonomi real dan moneter, sehingga pemerintah dengan diplomasi ekonomi dan moneter bisa berjuang dan bekerja keras untuk menghilangkan hutang luar negeri kita pada saat sedang memerintah sekarang, sesuai amanat pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 tentang kemandirian ekonomi nasional, yang salah satu penafsirannya ialah terbebasnya bangsa dan negara Indonesia dari hutang luar negeri yang telah ada sejak masa kemerdekaan 1945 hingga sekarang. 6. 3 dasar rasionalitas ekonomi yang menjadi sumber penghilangan hutang luar negeri negara kita terdapat pada ekonomi Pancasila sejagat,